perkembangan terbarunya di luar nalar semua suku di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kamu harus tahu ini dulu. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes mengungkapkan kekuatan terbesar tim Garuda bukanlah memiliki pemain berkualitas, melainkan kekompakan dan kebersamaan yang terjalin kuat di dalam tim. Namun, ada satu hal yang belum diberitakan media lain, dan ini bisa mengubah segalanya. Alhamdulillah berkah luar biasa hampiri Garuda Timnas Indonesia. Penantian panjang yang kita tunggu-tunggu segera tiba. Berakhir sudah TC Timnas Indonesia di Bali. Sandy Walsh mundur, Jordi Amat comeback, bahkan Kevin Dix sudah tiba di Jakarta. Eits, tapi tunggu dulu karena ada satu detail penting yang bisa bikin publik bersorak mendengar kabar ini. Top Marco Top mantap. Publik tanah air auto bersorak. Pintu setengah terbuka untuk Asnawi di Timnas Indonesia. Simak baik-baik karena ini sangat krusial. Viral di dunia maya. Garuda fans wajib sekali simak kabar ini. Kevin Dix tiba di Indonesia, siap perkuat Timnas usai antar FC Copenhagen juara. Tapi di balik kabar itu, ada kejadian luar biasa yang tidak semua orang tahu. Astagfirullahalazim, jagat sepak bola kembali bergetar. Kali ini bukan karena gol dramatis di menit akhir, tapi baru mau terbang ke Jakarta bareng Timnas, Jay Itzes dapat kabar kurang sedap dari Italia. Apakah ini bau-bau Jay Itzes berlabuh ke Liga Tarkam Indonesia? Mana klub yang akan dituju? Persija bareng Tom Haye ataukah Persib Bandung duet dengan Kakang? Kelihatannya biasa saja, tapi setelah dengar penjelasannya, kamu bakal tercengang. Mengejutkan, seketika bagi Garuda fans seluruh dunia auto bikin geger, terkejut hingga lari-lari telanjang di tengah sawah. 5 pemain berdarah Indonesia, bawa klub-klub Liga Belanda juara, kompak siap dipanggil Timnas. Tapi tunggu dulu sampai kamu dengar fakta lengkapnya yang bikin lebih gembira serta sujud syukur. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe Timnas Calling. Jay Itzes belum sempat menikmati penuh momen bersama Timnas Indonesia, sudah harus menerima kabar yang kurang menyenangkan dari Italia. Bek tengah berusia 24 tahun itu baru saja bergabung dalam pemusatan latihan TTC tim Garuda di Bali yang digelar sebagai bagian dari persiapan jelang duel penting lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay terlambat bergabung karena harus menyelesaikan kewajibannya bersama Venezia di pekan terakhir Serie A. Sayangnya, musim ini ditutup dengan hasil pahit. Venezia tumbang 2-3 dari Juventus dan resmi terdegradasi ke Serie B. Meski tak tampil karena akumulasi kartu, Jay tetap hadir di stadion sebagai kapten dan memberi dukungan dari pinggir lapangan. Baru beberapa hari ikut TC dan bersiap terbang ke Jakarta, kabar lain datang menghampiri. Kali ini bukan dari Timnas, melainkan dari bursa transfer Serie A, namanya kembali dikaitkan dengan raksasa Italia, Inter Milan. Inter sedang cari bek tengah baru buat musim depan. Stefan De Vrij kabarnya akan dilepas karena kontraknya habis dan Francesco Acerbi juga makin menua. Itzes sempat masuk radar, tapi menurut media Italia Interlife dia bukan pilihan utama. Inter lebih fokus ke Mario Gila dari Lazio dan Conny De Winter dari Genoa. Kalau Jan Bisek juga pergi, Inter bisa rekrut 2 bek, tulis Interlife. Dan dari daftar panjang incaran, nama Jay Itzes disebut hanya jadi opsi cadangan alias rencana B. Apalagi sekarang ia kemungkinan bisa dibeli dengan harga miring karena Venezia degradasi. Selain Itzes, Inter juga melirik bek Parma, Giovanni Leoni, serta 2 nama besar dari luar Italia, Matthijs de Ligt, Manchester United, dan Kim Min-jae, Bayern Munich. Artinya, persaingan untuk dapat tempat di Nerazzurri bakal sangat ketat. Meski begitu, Jay Itzes tampaknya tak mau terlalu larut memikirkan gosip transfer. Fokus utamanya sekarang adalah membela Merah Putih dalam 2 laga krusial yang bisa menentukan nasib Indonesia menuju Piala Dunia 2026.
Bersama pelatih Patrick Kluivert, Jay dan timnas akan menantang Cina di Gelora Bung Karno pada 5 Juni nanti sebelum lanjut menghadapi Jepang. Satu hal yang pasti, walau karier klubnya sedang dalam masa sulit, Jay tetap punya semangat besar buat tampil maksimal di level internasional. Siapa tahu penampilan apiknya di dua laga ini justru jadi tiket emas menuju klub besar. Timnas Indonesia mendapat kabar baik dan buruk menjelang laga penting melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK pada Kamis, 5 Juni 2025 ini sangat menentukan bagi langkah Garuda ke babak selanjutnya. Tim asuhan Patrick Kluivert sebelumnya telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC di Bali sejak Senin 26 Mei hingga Sabtu 31 Mei 2025. TC ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi dua laga terakhir di grup C melawan Cina dan Jepang 10 Juni 2025. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Posisi tersebut harus dipertahankan agar Garuda punya peluang lanjut ke babak keempat kualifikasi dan terus menjaga mimpi tampil di Piala Dunia. Sandy Walsh mundur, tambah daftar pemain absen. Namun sayangnya, di akhir TC justru muncul beberapa kabar kurang menyenangkan. Komposisi skuad Garuda perlahan berkurang. Dua pemain, Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes, sudah lebih dulu dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Menyusul kemudian, Eliano Reinders juga mundur karena harus mendampingi istrinya yang sedang melahirkan. Kini, Sandy Walsh menjadi nama terbaru yang dipastikan tidak akan tampil. Pemain yang kini membela klub Jepang Yokohama F. Marinos itu mengalami cedera saat tampil di J1 League. Ia memutuskan untuk fokus menjalani pemulihan usai berdiskusi dengan pelatih Kluivert dan tim medis dari klub serta timnas. Setelah berdiskusi dengan pelatih dan tim medis, kami sepakat bahwa yang terbaik sekarang adalah saya fokus pulih total dari cedera, tulis Sandy lewat Instagram pribadinya pada Sabtu, 31 Mei 2025. Kabar gembira, Jordi Amat kembali berlatih. Di tengah badai pemain absen, Garuda mendapat suntikan semangat. Bek senior Jordi Amat akhirnya kembali bergabung latihan setelah sebelumnya absen karena mengalami radang tenggorokan dan batuk ringan. Jordi sempat absen di beberapa sesi latihan selama TC di Bali, namun sejak Jumat 30 Mei 2025, ia sudah kembali ke lapangan dan ikut berlatih bersama tim. Kehadirannya memberi angin segar, terutama di lini belakang yang sempat jadi perhatian. Kabar baik datang dari Jordi Amat. Setelah absen karena radang tenggorokan dan batuk ringan, ia akhirnya kembali ikut latihan. Tulis laporan resmi di situs Kita Garuda. Skuad Garuda siap terbang ke Jakarta setelah TC ditutup pada Sabtu, 31 Mei 2025. Timnas Indonesia langsung bersiap menuju Jakarta. Mereka dijadwalkan bertolak dari Bali pada Minggu sore 1 Juni 2025. Setelah tiba di Jakarta, para pemain akan diberi waktu istirahat sebelum kembali menjalani sesi latihan lanjutan pada Senin 2 Juni 2025. Dengan waktu yang semakin mepet, seluruh pemain yang tersisa diharapkan bisa menunjukkan performa terbaik untuk mengamankan 3 poin saat menghadapi Cina nanti. Laga ini akan sangat krusial dalam perjuangan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Kabar menggembirakan datang untuk pecinta sepak bola tanah air. Kevin Dix, bek kanan, berusia 28 tahun yang tangguh dan berpengalaman, resmi tiba di Indonesia pada 1 Juni 2025. Kedatangannya tak lain untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini langsung ramai diperbincangkan di media sosial, terutama di Instagram, tempat para fans menyambut hangat kehadiran sang pemain. Kevin Dix hadir dengan semangat tinggi setelah menutup musim yang luar biasa bersama FC Copenhagen. Ia baru saja tampil dalam laga final Piala FA Denmark melawan Silkeborg IF pada 29 Mei 2025.
Dalam laga itu, Dix bermain selama 71 menit, penampilan terpanjangnya sejak pulih dari cedera hamstring yang sempat mengganggu performanya pada April dan Mei lalu. Pertandingan final Piala FA tersebut menjadi laga terakhir Dix bersama FC Copenhagen, klub yang ia bela sejak tahun 2021. Ia menutup karirnya di Denmark dengan prestasi manis, membawa pulang 2 trofi sekaligus musim ini. Selama 4 tahun membela klub raksasa tersebut, Dix berhasil mempersembahkan 3 gelar Liga Denmark, 2 trofi Piala FA Denmark. Musim 2024 per 2025 menjadi momen perpisahan sempurna. Ia meninggalkan Copenhagen sebagai juara ganda. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Dix menulis, untuk terakhir kalinya dengan cara terbaik yang paling mungkin, menandai akhir kisahnya bersama klub. Setelah sukses di Eropa, kini Kevin Dix mengalihkan fokusnya ke timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level tinggi dan kondisi fisik yang semakin prima, ia menjadi salah satu andalan di sektor kanan pertahanan skuad Garuda. Dix langsung bergabung dengan pemusatan latihan di Bali, menyusul para pemain abroad lainnya yang datang sedikit terlambat karena jadwal kompetisi klub masing-masing. Kehadirannya datang di waktu yang tepat, hanya 4 hari jelang duel hidup mati kontra Cina di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis, 5 Juni 2025. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Cina demi menjaga peluang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kedatangan Kevin Dix yang tengah berada dalam performa terbaiknya tentu menjadi suntikan kekuatan besar bagi tim asuhan pelatih Patrick Kluivert. Kini, semua mata tertuju pada laga mendatang. Mampukah Kevin Dix dan kawan-kawan membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke Piala Dunia? Kita tunggu aksinya di lapangan. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, punya pengakuan yang mungkin bakal bikin kamu merinding. Ternyata kekuatan terbesar Timnas Garuda bukan karena punya pemain hebat loh. Terus apa dong? Jawaban Jay simple, tapi dalam. Kekuatan terbesar kami adalah kekompakan dan kebersamaan tim. Yap, bukan soal skill individu, tapi soal bagaimana para pemain saling mendukung, bercanda, dan berjuang bersama, baik di dalam maupun luar lapangan. Dalam wawancaranya di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia, Jay bilang suasana latihan tim sangat akrab. Semua pemain terlihat menikmati momen bersama dan itu yang bikin tim jadi kuat saat bertanding. Semua pemain bercanda, semua saling bantu kalau dibutuhkan. Itulah kekuatan kami yang sesungguhnya, kata bek tangguh yang juga jadi kapten klub Venezia di Italia ini. Jay juga menyoroti pentingnya pemusatan latihan kali ini. Jelang 2 laga hidup mati lawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni, di kualifikasi Piala Dunia 2026, tim butuh lebih dari sekadar strategi. Butuh chemistry yang solid. Maklum, 2 laga ini akan menentukan nasib Indonesia, apakah bisa lanjut ke putaran keempat atau justru terhenti di sini. Saat ini, Indonesia ada di posisi keempat dengan 9 poin. Hanya selisih 1 angka dari Arab Saudi dan unggul 3 poin dari Bahrain serta Cina. Ketat banget. Jay juga cerita soal momen sulit saat pertama kali dilatih Kluivert. Saat itu, waktu persiapan mepet, pemain baru kumpul 2 hari sebelum lawan Australia. Jadi belum sempat menyatukan visi dan strategi tim. Tapi sekarang, Jay optimis. Dengan pemusatan latihan yang lebih matang dan suasana tim yang solid, Indonesia punya peluang besar buat melangkah lebih jauh. Oh iya, Jay baru gabung TC usai menyelesaikan musim di Italia. Meski gagal bertahan di Serie A bersama Venezia, dia tampil luar biasa. 35 dari 38 laga dijalani penuh musim ini. Sejak debutnya bersama Timnas di era Shin Tae-yong tahun lalu, Jay sudah mencatat 11 penampilan dan terus jadi andalan lini belakang Garuda. Kekompakan, semangat juang, dan rasa percaya antar pemain. Itulah senjata rahasia Timnas Indonesia. Gimana menurut kamu, Sob? Apakah kebersamaan ini cukup buat antar Indonesia ke putaran selanjutnya? Kabar menggembirakan datang dari Belanda.
5 pemain muda keturunan Indonesia sukses membawa klub mereka, SC Telstar U17, menjadi juara Divisi 3 Liga U17 Belanda. Tak hanya itu, kemenangan ini juga memastikan SC Telstar U17 promosi ke Divisi 2. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram @football.indonesiaa pada Minggu, 1 Juni, kelima pemain ini tampak bangga mengibarkan bendera merah putih sambil memegang trofi juara. 5 pemain keturunan Indonesia di Telstar U17 juara Divisi 3 Liga U17. Telstar naik kasta ke Divisi 2, tulis akun tersebut. Keberhasilan mereka jadi kabar baik untuk Timnas Indonesia U17 yang sedang bersiap menghadapi Piala Dunia U17 2025 di Qatar, November mendatang. Menariknya, semua pemain ini menyatakan siap jika dipanggil untuk memperkuat Garuda Muda. Mereka sangat terbuka jika mendapat panggilan dari Timnas Indonesia. Apalagi Indonesia U17 akan tampil di Piala Dunia U17 dan butuh tambahan kekuatan dari pemain diaspora. Lanjut unggahan tersebut, lalu siapa saja 5 pemain yang membawa harum nama Indonesia di Eropa ini? Yuk, kenalan lebih dekat. Deston Hoop adalah winger kanan berusia 16 tahun yang jadi pemain andalan SC Telstar U17. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Deston dikenal dengan kecepatan dan kelincahannya dalam menggiring bola. Ia sering merepotkan pertahanan lawan dan punya visi bermain yang tajam. Ia bahkan mengaku sangat bangga punya darah Indonesia dan siap total membela Garuda Muda jika dipanggil. 2. Floris de Pachter van Bronckhorst. Floris adalah gelandang serang yang juga berusia 16 tahun. Kedua orang tuanya berasal dari Jakarta, membuat ikatan dengan Indonesia makin kuat. Sebagai playmaker, Floris punya umpan-umpan akurat dan bisa membaca permainan dengan cerdas. Ia juga rajin mencetak gol. Floris mengaku selalu mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan ingin memberikan kontribusi nyata jika mendapat kesempatan membela tim nasional. 3. Body Elander. Pemain berposisi bek kiri ini punya gaya bermain disiplin dan tangguh. Body dikenal tenang di lapangan, jago membaca permainan, dan kuat dalam duel udara. Dengan usia 16 tahun, Body sudah menunjukkan kedewasaan bermain di lini belakang. Ia juga punya kemampuan umpan silang yang bagus. Body mengaku punya ikatan emosional dengan Indonesia dan ingin memperkuat Timnas U17 di Piala Dunia nanti. 4. Finn Bender. Finn Bender adalah winger kiri berusia 17 tahun yang punya kecepatan luar biasa. Ia seringkali menjadi momok bagi bek lawan karena mampu melewati pemain dengan mudah. Selain lincah, Finn juga jago mencetak gol dan memberikan assist. Ia merasa Indonesia punya potensi besar di dunia sepak bola dan ingin jadi bagian dari kebangkitan Garuda Muda. 5. Shai Jurčka bermain di posisi gelandang dan dikenal punya visi bermain yang cerdas serta umpan-umpan yang tajam. Ia mampu mengatur tempo dan menjaga keseimbangan permainan tim. Tak cuma jago mengatur serangan, Shai juga kuat saat bertahan dan handal dalam duel udara. Ia bangga dengan darah Indonesia yang dimilikinya dan bertekad tampil maksimal jika diberikan kesempatan membela tim nasional. Kelimanya adalah bukti nyata bahwa Indonesia punya banyak talenta diaspora yang siap memperkuat timnas. Dengan kemampuan yang mereka miliki dan semangat untuk membela Garuda Muda, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi pilar penting di Piala Dunia U17 2025 nanti. Kita doakan semoga mereka segera bergabung dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh di pentas dunia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan dukung terus channel Timnas Calling ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di berita Timnas Indonesia berikutnya. Salam Garuda.